Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadirin sekalian dan hadirat, a'azzakumullah, marilah bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Terkhusus adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, lalu taufik kepada amalan saleh. Dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau sampaikan hingga akhir zaman kelak. Baik hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini. Sekali lagi dalam usaha untuk menambah keilmuan kita tentang agama kita, maka kita berharap kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memahami dengan pemahaman yang baik. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa beramal dengan keilmuan yang sudah kita dapatkan. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir kita sudah sampai kepada pembahasan makna daripada nasihat. Makna daripada nasihat. Kita sampaikan kemarin secara etimologi, nasihat adalah yaitu murni dan memurnikan. Kemudian ada arti keduanya yaitu menjahit atau menambal. Kemudian kita sudah sebutkan juga secara terminologi atau secara istilah, arti daripada nasihat adalah iradatul khair lil mansuhi lahu, yaitu menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Dan kemudian artinya juga adalah hiyazatul hawwi lil mansuhi lahu, menginginkan yang terbaik untuk orang yang dinasihati. Lawan dari makna ini adalah al-ghish. Ya, kita sudah sebutkan kemarin bahwa an-nushu lawannya adalah al-ghish. Kalau an-nushu tadi secara syariat atau secara istilah adalah kita menginginkan kebaikan dari orang yang kita nasihati. Al-ghish kebalikannya, yaitu apa? Kita tidak menginginkan kebaikan didapatkan oleh orang lain. Ya. Kedua, bisa dibuka halaman 119, kita baca dahulu. Makna nasihat secara terminologi. Yang pertama tadi ya iradatul khair, hiyazatul hawi. Yang kedua, jika diambil dari makna etimologi yang kedua, ya, makna secara bahasa yang kedua, maka maknanya adalah seseorang menasihati saudaranya agar kekurangannya ditambal atau diperbaiki. Ya. Di halaman 118 kan disebutkan secara etimologi ada dua ya. Yang pertama apa? Al-khulus wal ikhlas. Arti dari nasihat itu secara bahasa al-khulus wal ikhlas, yaitu murni dan memurnikan. Secara bahasa yang kedua adalah
al-khiyatoh, yaitu menjahit atau menambal. Maka ketika diambil dari definisi secara etimologi yang kedua, maksudnya adalah, maknanya adalah seorang menasihati saudaranya agar kekurangannya ditambal atau diperbaiki. Ya. Mengapa kita perlu menyampaikan makna nasihat secara etimologi dan terminologi? Nah, ini penting ya, Bapak-bapak hadirin sekalian, perlu antum pahami. Saya pernah katakan ya, ketika kita membahas sebuah definisi syar'i di dalam agama kita, maka biasanya para ulama atau bahkan seluruhnya ketika mendefinisikan satu istilah pasti akan dijabarkan ya secara bahasa dan secara istilah. Penting. Apa urgensinya? Disampaikan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nasihat itu untuk Allah, Al-Qur'an, Rasulnya, para penguasa dan masyarakat atau manusia secara umum. Ya. Dengan makna yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa nasihat adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik kepada semua yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Sehingga masing-masing memiliki konteks nasihat tersendiri. Artinya tidak bisa kita samakan semuanya. Masing-masing daripada definisi yang sudah dijelaskan, baik itu secara etimologi, terminologi, nanti masing-masing akan punya maknanya sendiri-sendiri, sesuai dengan objek yang kita sedang bicarakan. Ya. Maknanya bukanlah seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia yang mengartikan nasihat dengan memberi masukan. Nah ini ya ada perbedaan, nanti banyak sekali perbedaan istilah-istilah syar'i ketika didefinisikan ke dalam bahasa Arab dengan ketika definisi di dalam syariat kita diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya pernah bilang ya Pak, artinya ketika definisi atau sebuah kata di dalam bahasa Arab ketika diartikan pakai bahasa Indonesia dangkal sekali maknanya. Ya, tetapi kalau diartikan dahulu ke dalam bahasa Arab baru kemudian diartikan ke bahasa Indonesia, ya maknanya itu akan semakin dalam, berbeda. Ya, berbeda. Contohnya adalah nasihat untuk Allah Azza wa Jalla. Maka maknanya bukan berarti kita memberikan nasihat kepada Allah. Benar tidak? Allah butuh nasihat kita atau tidak? Sama sekali tidak. Karena Allah tidak butuh nasihat. Akan tetapi maksudnya adalah kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hal ini bisa direalisasikan dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, demikianlah seterusnya. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab tuh di sini. Banyak orang-orang atau kalau kita belajar Pak firaq ya, tentang firqah-firqah yang tersesat, kebanyakan atau salah satu faktor terbesar yang mereka kemudian tersesat karenanya adalah karena ini ya, istilah-istilah syar'i yang kemudian diartikan tidak sebagaimana mestinya. Ya, maka penting sekali apalagi kalau kita membahas tentang takwil-takwil yang dilakukan oleh firqah-firqah. Ya itu kan jelas. Kita bisa melihat ya, salah satu faktor terbesar yang membuat mereka tersesat adalah mereka salah mengartikan, ya salah memaknai definisi yang ada di dalam syariat. Ya, contohnya misalnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah mensifati orang-orang kafir itu nasullah fanasiyahum. Ya, mereka melupakan Allah. Kata nasia di dalam bahasa Arab dipakai oleh orang-orang Arab ada beberapa pemakaian, bukan cuma satu maknanya. Nasia itu bisa berarti lupa, nasia juga bisa berarti meninggalkan. Ini orang-orang Arab pakai kata nasia untuk mendefinisikan ketika kita lupa, juga ketika kita meninggalkan. Di dalam ayat ini nasullah fanasiyahum, mereka melupakan Allah. Ya, orang-orang kafir ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah bilang fanasiyahum. Ya, Allah nasia. Apakah di sini Allah kemudian diartikan Allah melupakan mereka juga? Apakah Allah lupa, punya sifat lupa, Pak? Enggak, diartikan sebagaimana tadi ada nasia buat lupa, ada nasia untuk apa? Meninggalkan. Artinya jadi gimana? Mereka melupakan Allah, maka Allah meninggalkan mereka.
Ya. Dan di sini banyak sekali yang banyak mengartikan, artinya Allah, kita memberikan nasihat untuk Allah. Ya, di terjemahan yang mungkin orang-orang awam gitu ya, diartikan ya, hadis ini artinya apa namanya? Nasihat untuk Allah. Artinya memberi masukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak pas. Allah enggak butuh sama sekali sama nasihat kita. Bahkan Allah enggak butuh sama ibadah kita. Allah butuh enggak sama ibadah kita, Pak? Kalau kita semuanya enggak beribadah, apakah berefek kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak sama sekali. Makanya dalam sebuah hadis ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah. Ya, seandainya orang paling awal di antara kalian sampai paling akhir, baik itu golongan manusia sampai golongan jin, mereka hatinya tuh semuanya satu. Ya. Satu hatinya, artinya punya standar yang paling baik. Jadi semua orang hatinya baik, sebaik-baik hati makhluk. Ya. Apakah itu akan menambah kemuliaan dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Begitu juga sebaliknya, kata Allah, ketika semuanya manusia dan jin dari awal sampai akhir, semuanya hatinya sangat-sangat jahat, nggak mau beribadah kepada Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kerajaan Allah akan berkurang keagungannya? Tidak sama sekali. Ya. Maka Allah tidak sama sekali tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan nasihat, tidak membutuhkan ibadah. Kita yang butuh kepada Allah dengan peribadatan kita. Maka yang dimaksud nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat tabelnya makna nasihat ya, etimologi, terminologi. Saya nasihatkan ya Bapak-bapak hadirin sekalian, ini kalau antum murojaah dan kemudian antum malas baca ya, atau enggak punya waktu lah, antum enggak malas kayaknya, cuman enggak punya waktu aja. Antum bisa baca tabel-tabel tuh. Ya, ini penyederhanaan itu berguna sekali. Ini salah satu dari banyak kelebihan daripada mu'alif Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Beliau pandai untuk merangkum, ya, menyederhanakan sesuatu. Jadi yang panjang ini jelimet nih sebenarnya. Tetapi ketika ditabelkan itu menjadi kita bisa memahaminya secara global gitu ya. Etimologi ada al-khulus atau al-ikhlas. Ya, kemudian ada al-khiyatoh, yaitu yang murni atau memurnikan. Kemudian yang kedua menjahit atau menambal. Secara terminologi atau istilah yang didefinisikan oleh para ulama, nasihat berarti apa? Menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati, atau makna lainnya maknanya adalah seorang menasihati saudaranya agar kekurangannya ditambal atau diperbaiki. Ya, ditambal atau diperbaiki. Kemudian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang nasihat sangatlah banyak, ya sangatlah banyak sekali hadirin sekalian. Ini karena di awal kan kita disebutkan di antara fadilah dari hadis ini, ya kenapa nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulnya, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, nasihat kepada orang banyak, ya karena agama itu adalah nasihat. Isinya adalah nasihat, atau yang paling pokok dari agama adalah nasihat. Makanya hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan nasihat itu sangat banyak. Ya, contoh pertama hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa itaiz zakah wa nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat dan untuk menasihati setiap muslim. Ya, maksud dari menasihati setiap muslim adalah melakukan yang terbaik terhadap setiap muslim. Contohnya, ketika kita menjual suatu barang kepada seorang muslim dengan cara jujur dan tidak menipunya, maka ini termasuk nasihat untuk seorang muslim.
Ketika kita menyewa losmen kepada seorang muslim, maka bentuk nasihatnya adalah dengan menjaga barang-barang yang ada di dalamnya serta menjaga kebersihannya. Jika kita melakukan hal ini berarti kita telah melakukan nasihat untuknya. Ya, saya beberapa kali jadi mertua saya punya kontrakan dulu, ya. Mungkin dialami juga sama antum yang punya punya kontrakan, dikontrakan sama orang gitu ya. Sebagian orang ada yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Ya, ketika habis masa kontraknya, ketika masuk pada ancur-ancuran. Ya. Kondisinya sudah enggak karu-karuan, kotor, enggak pernah dibersihkan segala macamnya. Ya, maka ini salah satu perkara yang harus diperhatikan ya ketika kita mengontrak satu bangunan, satu rumah gitu ya. Maka ketika kita sudah selesai, kita memastikan semaksimal mungkin keadaan yang kita sebelum kita pakai itu kita kembalikan setelah kita pakai gitu ya. Jangan sampai kita merugikan orang. Ya. Kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Qila ma hunna ya Rasulullah? Qal idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahlahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Maka ditanyakan kepada beliau, apa saja 6 perkara itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam untuknya. Ya, jadi hadirin sekalian, kalau ketemu sama seorang muslim ya atau ketemu seorang di jalan, maka ya sebisa mungkin kita mengucapkan salam. Ya, bukan selamat pagi, bukan selamat sore, tapi apa? Salam. Doa, itu adalah doa. Bahkan di dalam redaksi lain, ketika Rasulullah ditanya ayul muslim khair, ya siapakah muslim yang paling baik itu? Di antaranya sifatnya apa? Orang yang memberikan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, ya. Engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Kemudian jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ya, penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat untuknya. Ini salah satu kebiasaan para salafus saleh hadirin sekalian, mereka itu terbiasa meminta nasihat kepada orang lain. Ya. Meminta nasihat, ini salah satu sunnahnya orang-orang soleh terdahulu. Apalagi ketika mereka menemukan atau menemui saudaranya yang lebih tinggi ilmunya misalnya, ya, lebih bertakwa dari dia, lebih rajin ibadahnya, mereka tidak akan segan-segan meminta nasihat. Bukan perkara aib buat mereka. Kalau kita sekarang ketika meminta nasihat seolah-olah kita tuh merasa lebih rendah dari orang yang kita minta nasihatnya. Tidak seperti itu. Ya. Maka dalam hadis ya kan Rasulullah SAW pernah bersabda al-muslimu mir'atu li akhihi. Ya, seorang muslim itu sebagaimana kaca untuk muslim yang lainnya. Kalau ada aib pada dirinya, saudaranya akan mengingatkan dia. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Jika dia sakit, jenguklah, dan jika meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya atau iringilah jenazahnya. Jadi hadirin sekalian, yang namanya nasihat akan berkenaan dengan aib diri kita kan, seperti itu, kekurangan dari diri kita. Maka sebenarnya kita akan selalu membutuhkan nasihat dari orang lain. Ya. Maka hadirin sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka atau terbiasa mentolerir kemungkaran. Artinya ada kemungkaran yang terjadi di di sekeliling kita, kemudian kita pada posisi kita bisa meluruskan kemungkaran tersebut, kemudian tidak kita lakukan. Kita padahal punya kapasitas untuk meluruskan kemungkaran tersebut. Kemudian kita diamkan begitu saja. Ini jangan seperti ini. Ya, karena kalau setiap muslim punya mental seperti ini, tidak ada yang namanya nasihat. Ya udahlah biarin aja, ya udahlah biarin aja. Padahal dia mampu.
Ya, ini nggak boleh hadirin. Seorang muslim ini mentalnya apa? Dia akan memberikan apa atau berusaha untuk apa? Meluruskan kesalahan, kemungkaran ya di sekeliling dia, memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi urusannya dengan kemungkaran hadirin. Nanti ketika kita menjumpai kemungkaran, ketika ada kemungkaran, ada dua tipe manusia. Ya. Ada orang yang kemudian tidak meluruskan kemungkaran tersebut, ya, karena apa? Karena dia mentolerir kemungkaran itu. Artinya dia sudahlah biarin aja. Dia bisa, sebenarnya dia bisa meluruskan kemungkaran tersebut, tapi dia lebih memilih untuk apa? Ya sudah biarin aja lah. Ini orang pertama. Orang kedua apa? Orang yang tidak meluruskan kemungkaran karena dia tidak punya kapasitas untuk meluruskan kemungkaran tersebut. Ini dua macam orang yang berbeda. Dan dua-duanya ada hukumnya di dalam syariat. Ya, untuk orang yang pertama, ini baik atau buruk, Pak? Dia melihat kemungkaran, dia punya potensi, dia punya kapasitas untuk meluruskan kemungkaran tersebut, tapi dia memilih untuk lebih mentolerir saja kemungkaran tersebut. Ini baik apa buruk? Buruk. Ada yang bilang baik? Yang kedua, orang tidak meluruskan kemungkaran. Karena apa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk meluruskannya. Ini baik apa buruk? Baik apa buruk? Ya. Jadi yang pertama ini tercela. Mazmum yang pertama. Ya, ketika orang itu mentolerir kemungkaran yang ada di hadapannya, padahal dia bisa untuk meluruskannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 77 sampai 79. Ya. Atau 78 sampai 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ya, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Ya. Orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi Daud, lewat lisannya Nabi Isa. Ya. Kenapa? Karena kemaksiatan mereka, pembangkangan mereka. Kenapa? Ya, karena mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ini salah satu kebiasaannya orang-orang Bani Israel, mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah atas kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Udah ditolerir saja sama mereka. Ya, sudahlah, biarin saja. Sehingga nasihat menasihati tidak terjadi di antara mereka. Buruk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi Daud, lewat lisannya Nabi Isa alaihi wassalam. Buruk yang tipe orang yang pertama ini. Ya, yang kedua, kita berharap mereka benar-benar jujur karena mereka tidak punya kapasitas. Mereka melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak bisa atau tidak punya kapasitas untuk meluruskannya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda ya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam tastati' fa bilisanihi, fa illam tastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kata Rasulullah SAW, ketika kalian, di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, maka ya ubahlah atau cegahlah ya atau luruskanlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Kalau punya kapasitas, punya otoritas, ya kita gunakan tangan dengan otot. Ya, kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Tidak punya otot, tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, maka dengan lisan. Kalau memang resikonya kecil atau bahkan resikonya tidak ada gitu ya. Kalau pakai lisan tidak bisa, maka dengan hati. Ingkari dengan hati. Kita nggak punya kapasitas untuk merubah dengan tangan, merubah atau meluruskannya dengan lisan kita, maka dengan hati kita sudah ingkari. Contoh mungkin ya, ini pengaplikasiannya. Contoh misalnya di sebuah perusahaan ada manajer. Ini perusahaan itu ada manajer. Nah manajer ini terkenal, ini seorang muslim manajernya, kemudian terkenal nggak sholat.
Ya, di kantor ada sholat zuhur, ada sholat asar, dia nggak pernah sholat. Contoh misalnya antum dalam posisi sebagai bosnya, antum tahu tuh, ini orang muslim tapi nggak sholat, ya, terus antum biarkan itu terjadi, sudahlah biarin. Ini manajer kerjanya benar, saya nggak mau kena masalah sama dia, daripada nanti dia minggat disuruh sholat, didimin, ditolerir. Tercela nggak? Tercela. Ada mungkin kemudian di bawah manajer tersebut ada OB, atau antum sebagai OB misalnya di situ, office boy, ya. Kemudian teman antum office boy juga kemarin pernah ngingetin, ya, manajer ini untuk sholat, akhirnya dipecat, ya. Antum takut nih, antum gak punya kapasitas juga untuk mengingatkan, ya, antum takut dipecat, susah cari kerja segala macamnya, banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya tadi, ini posisinya. Jadi tidak sama Pak hadirin sekalian, tidak sama antara posisi orang yang pertama dengan orang yang kedua. Maka mentalitas kita sebagai seorang muslim nggak boleh punya sifat yang pertama ini, nggak boleh, bahaya. Nggak boleh kita selalunya mentolerir, ya, kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita. Orang yang terbiasa mentolerir kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ya, mentolerir kemungkaran-kemungkaran, ya, nanti akan berefek kepada dirinya, kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi Pak, ya, sifat suka mentolerir kemungkaran ini diadopsi oleh seorang ayah, seorang suami, ya, bahaya nggak? Bahaya. Ya, terjadi kemungkaran di dalam keluarganya, dia, ya sudahlah biarin aja. Istrinya misalnya suka kelayapan malam-malam, biarin aja. Anak gadisnya sudah sudah sampai usia balik, nggak pakai hijab, biarin aja. Ini hati-hati. Ya, ini salah satu orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga. Ya, dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang, 3 golongan yang Allah haramkan surga untuk mereka. Apa saja itu? Yang pertama adalah mudminul khamr, orang pecandu alkohol. Yang kedua, al-aq, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ad-dayyuth, yang disebut dengan dayyus. Apa itu dayyus? Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yaitu orang-orang yang membenarkan atau membiarkan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran terjadi di keluarganya. Apa gunanya kepala keluarga seperti itu? Ya, kenapa nggak bisa mencium bau surga? Dia punya tugas paling utama, ya, kepala keluarga nih bapak-bapak, ingat, tugas utama kita itu bukan cari nafkah buat mereka. Tugas paling utamanya, ya, bukan ngajak jalan-jalan setiap pekannya. Ya, yang paling utama apa Pak? Yang paling utama apa tugas antum sebagai kepala keluarga? Memastikan atau berusaha semaksimal mungkin agar supaya istri dan anak-anak kita selamat dari api neraka. Itu, ya, prioritas utama antum sebagai kepala keluarga, kita sebagai kepala keluarga itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan banyak sekali wal'iyazubillah, ya, ayah-ayah zaman now, ayah-ayah zaman sekarang, suami-suami zaman sekarang yang punya atau terjangkit penyakit dayus ini. Ya. Mungkin antum pernah mendapati, ya, kalau saya pernah mendapati, saya terkejut. Jadi ada salah seorang, ya, yang saya pernah kenal dulu, ya, dia seorang muslim, keluarga muslim. Kemudian apa? Dia punya anak perempuan Pak, ya, punya anak perempuan. Maka satu hari, ya, pada liburan panjang, anak perempuannya ini punya pacar, ya, punya pacar.
Kemudian apa, pacarnya ini bertamu ke rumah yang saya kenal, orang yang saya kenal ini. Pacarnya bertamu dan kemudian apa, minta izin bahwa anaknya liburan ke Bali 3 hari. Untuk pernah dapat kasus seperti itu? Mungkin lumrah untuk orang sekarang. Tetapi saya pengalaman orang yang saya kenal, masya Allah, subhanallah, dan diizinkan Pak, ya, dan diizinkan dibawa anaknya 3 hari ke Bali. Ya, mau husnuzon juga susah Pak ya. Masa mau baca Quran di Bali? Berduaan di hotel baca Quran emangnya? Enggak kan? Gimana seperti ini? Ya enggak? Ini banyak. Ya, walaiyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Keadaannya seperti ini nih. Ya, enak aja bawa anak orang perempuan liburan ke Bali, ya, yang pulau yang penuh dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Ya kan? Seperti itu. Maka hati-hati dayus. Dan Pak hadirin sekalian, maka saya katakan bahwa kita nggak boleh memelihara mental suka apa? Mentolerir keburukan, kemungkaran. Jangan. Ya, itu sedikit demi sedikit kita ikutin perasaan tersebut, kita biarkan. Jadi apa? Jadi mentalitas kita nanti suka, ya sudah terbiasa lihat kemungkaran, diemin. Padahal kita bisa tuh mengubahnya. Kita punya kapasitas untuk mengubahnya. Jangan sampai kita punya pemikiran yang seperti itu. Dan kemudian hadirin sekalian, perlu dipahami juga Pak, ya, kita sampai pada level ini, kita orang-orang yang concern dengan keilmuan, orang-orang yang sudah mau, ya, dan kemudian menyisihkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Ini sudah level yang berbeda. Tidak banyak orang yang bisa seperti kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kan seperti itu. Tidak banyak Pak yang mengalokasikan waktunya untuk menuntut ilmu, itu nggak banyak. Ya, kita sampai derajat atau level seperti ini. Kalau kita pikirkan, mungkin antum flashback, antum introspeksi, apa yang membuat antum bisa sampai ke level ini Pak? Ada orang yang mungkin, ya, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian tersadar dia harus berubah hingga pada akhirnya sampai kepada majelis-majelis ilmu atau dengar petuah-petuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kemudian atau sebagian dari antum ada yang dinasihati sama kerabatnya, sebagian dari antum ada yang dinasihati sama temannya. Ya kan? Pada akhirnya semuanya itu adalah nasihat kan? Entah itu dari Allah, dari Rasulnya, dari teman antum, dari ayah antum, dari ibu antum, itu semuanya bermuara pada apa? Nasihat. Bermuara pada nasihat. Makanya kembali kepada yang dibahas di awal, agama itu adalah nasihat. Ya kan? Apa yang disampaikan oleh para anbiya, nabi dan rasul kepada umatnya? Nasihat kepada Allah. Ya, nasihat kepada amalan-amalan soleh, nasihat kepada tauhid. Semuanya isinya nasihat. Yang menyampaikan kita pada level ini adalah nasihat. Entah dari siapa. Gitu ya. Maka hadirin sekalian, jangan menjadi orang yang anti dengan nasihat. Ya, kalau kita introspeksi, kita akan selalu butuh. Selama kita membutuhkan kebaikan atau kita menghendaki kebaikan buat diri kita, semakin bertambah. Kemudian apa? Kualitas diri kita di hadapan Allah, kita mau tambah, kita tidak akan pernah lepas dari nasihat. Kita akan selalu butuh dengan nasihat. Ya, apalagi kalau kita berkaca dengan keadaan kita sekarang. Di mana apa? Di mana potensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu sangat besar. Kita melakukan kemungkaran-kemungkaran itu sangat besar. Ya. Potensi-potensi yang pintu-pintu kerusakan saja sudah banyak sekarang. Apalagi ditambah memang tabiat kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu bani adama khata'un. Kita punya tabiat seperti itu. Seluruh anak Adam khata'. Apa itu khata'? Dari kata khati. Ya, kemudian khata' itu menandakan banyak atau mudah. Artinya apa? Anak-anak Adam itu banyak berbuat salah atau suka berbuat salah atau kerap kali berbuat salah. Ini tempatnya salah nih.
Disebut insan minan nisyan karena kita sering lupa. Ya, sering tergelincir kepada kesalahan-kesalahan. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan kita setelah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala apa? Nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi. Ya, idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin, orang beriman untuk orang beriman yang lainnya itu sebagaimana kaca. Ya, kalau mereka melihat ada aib dari saudaranya, maka mereka akan meluruskannya, diluruskan sama orang-orang yang beriman yang lainnya. Maka perlu hadirin sekalian kita benar-benar ya menjadi orang-orang yang butuh nasihat ya, dan kemudian salah satu sunnah para salafus saleh minta nasihat. Antum punya teman baik, teman soleh, minta nasihat apapun itu. Ya, minta nasihat, nasihati saya, nasihati saya. Yaitu diantara kunci keistiqomahan kita meminta nasihat orang yang orang yang baik gitu ya. Maka kemudian halaman 122 ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atal mali wa kathratas su'ali. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridhai 3 hal bagi kalian dan memurkai 3 hal pada kalian. Allah Azza wa Jalla ridho kepada kalian jika kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang dengan tali Allah dan kalian tidak tercerai-berai. Nah, berhubungan dengan tercerai-berai hadirin sekalian, ada perkara juga yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Apa yang disampaikan oleh mereka bahwa nasihat itu bukan berarti perpecahan. Ya, di zaman sekarang, bahkan bukan di zaman kita dimulai ini Pak. Dari zamannya Al-Imam Al-Khattabi, beliau pernah berkata yang pada intinya apa? Manusia di zaman beliau ya, melihat nasihat itu sebagai sesuatu yang akan bersumber darinya perpecahan, permusuhan di antara manusia. Artinya ketika orang memberi nasihat itu sebagaimana orang memusuhi orang yang dinasehati. Ya, ini kecenderungan manusia seperti itu. Makanya kan kita sudah bahas ya, salah satu kecenderungan kita ketika kita dinasihati, kita akan marah. Ya. Dan orang-orang zaman sekarang, apalagi di media sosial ini Pak hadirin sekalian, banyak orang-orang berbuat salah itu banyak sekali. Banyak sekali. Kemungkaran-kemungkaran baik yang mereka sadari atau tidak sadari itu banyak mereka lakukan. Ya. Dan kemudian ketika mereka melihat orang lain memberi nasihat kepada mereka, mereka menganggapnya sebagai apa? Sebagai serangan kepada mereka. Ini bukan seperti ini, nggak boleh. Ya, maka di sini dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili kata beliau, tanasuhun nas fima bainahum wa ba'dun nas yadhunnu anna nasihata tufarriqun nas. Sebagian orang itu menyangka bahwa nasihat itu apa? Memecah belah manusia. Ya, memecah belah manusia, apalagi dalam kaitannya zaman sekarang kan. Ya, banyak dai-dai, banyak ulama-ulama yang masyhur-masyhur ya, ketika terjadi kesalahan di antara mereka, maka ada yang menasehati. Kemudian apa? Majelis, orang-orang yang duduk di majelis si fulan, misalnya si A, si B, akhirnya apa? Menganggap orang yang memberi nasihat kepada guru mereka sebagai orang yang memecah belah kaum muslimin. Ya. Padahal hadirin sekalian, yang namanya dai, yang namanya ulama, maksum tidak? Maksum tidak Pak? Terbebas dari salah tidak? Tidak, pasti ada salahnya, apalagi banyak ngomong. Ya kan? Orang banyak ngomong ya makin banyak potensi untuk salah. Ya. Dan ketika bersumber kesalahan tersebut dari seorang yang menyampaikan kebenaran, dari seorang dai, dari seorang ulama, ya efeknya akan masif. Ya, efeknya akan ke banyak orang kan seperti itu. Maka mereka butuh nasihat. Ya.
Seorang dai ini, saya yang menyampaikan seperti ini, akan banyak salahnya Pak. Kalau misalnya dimonitor kata per kata, pasti akan ada salahnya. Gitu ya, pasti akan ada salahnya. Gak mungkin gak terlepas dari kesalahan. Maka itulah fungsi kaum muslimin. Ya, fungsi alim yang lainnya, fungsi dai yang lainnya. Fungsi para ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior, atau ulama-ulama yang serating dengan mereka. Menasehati. Supaya apa? Supaya mereka lebih baik. Ya, supaya mereka lebih baik. Jangan kemudian diartikan ketika ada guru kita yang salah kemudian diingatkan oleh orang lain, diingatkan oleh alim yang lain, maka kemudian itu bentuk serangan ya orang alim tersebut kepada guru-guru kita. Enggak. Itu biasa, Pak. Yang namanya salafus saleh, ketika mereka terjadi kesalahan, mereka akan saling mengingatkan satu sama yang lain. Ya. Khianat namanya ketika ada seorang salah, apalagi posisinya adalah seorang alim yang menyampaikan kepada khalayak informasi dari agama kita, kemudian dia salah, kemudian didiamkan, gimana? Ya, yang dia sampaikan salah, bahkan misalnya salahnya sangat fatal berkaitan dengan akidah. Kemudian yang dia sampaikan diadopsi oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya nyebarkan. Kalau tidak diingatkan, bagaimana? Apa yang terjadi kemudian? Kan seperti itu. Maka kata beliau, fahadza laisa bisahih, ya, bahwa nasihat itu bukan sumber perpecahan. Justru ya, nasihat itu adalah sumber pemersatuan umat. Ya, di atas kebenaran. Apa fungsinya bersatu kalau tidak di atas kebenaran? Nah, seperti itu. Balin nasihah tuaddi ilal ijtima wa ta'aluf. Ya, seandainya orang-orang itu paham nasihat itu tadi definisinya masing-masing ya. Kita jujur dengan ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, kita sedang memberikan cinta kepada orang lain. Ya, kita sedang menghendaki kebaikan kepada orang lain, dan kemudian orang yang dinasihati itu pun tahu bahwa nasihat itu maksudnya itu seperti itu. Akan yang terjadi apa? Ta'aluf. Kita akan saling melembutkan hati kita, saling mencintai, saling menasehati itu enak gitu ya. Karena masing-masing ya, pada realitanya orang-orang nggak mengerti arti dari nasihat tersebut. Ya, baik itu dari sudut pandang orang yang memberi nasihat ataupun orang yang diberi nasihat, ya, mereka sama-sama tidak mengerti apa itu nasihat. Akhirnya apa yang terjadi tadi? Ya, merasa diserang, ya, merasa dijelek-jelekan dan seterusnya. Fa inna qulubal abdi baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Ya, karena apa? Yang namanya hati berada di jemarinya Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya, Allah yang membolak-balikan hati kita. Wa huwa subhanahu alladzi yu'allifu baina qulubil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala yang melunakkan hati-hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'liful qulub yakunu bitta'ah. Ya, dan kalau kita menghendaki hati yang lunak, hati yang lembut, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita memperbanyak ketaatan, kita akan semakin lunak hati kita, akan semakin naik keimanan kita. Ya. Wa minat ta'ah at-tanasuh, dan bentuk di antara bentuk maksimal dari ketaatan adalah saling menasehati. Ya. Wa in wujida minan nasihah nufrah fil amril awal illa anna natijata wal masir huwa al mahabbah wa ta'aluf. Kalau misalnya kita melakukan nasihat, saling menasihati sebagaimana generasi awal, generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka yang mengerti makna daripada nasihat, mereka yang mengagungkan ibadah nasihat, itu yang terjadi apa? Ta'aluf, bukan perpecahan. Ya. Perpecahan terjadi karena apa? Karena orang-orang nggak paham apa itu nasihat, ya, nggak paham bahwa kita butuh nasihat, mereka nggak paham. Yang terjadi artinya ketika mereka diberi nasihat malah merasa diserang. Bal innal uqala yuhibbuna man yansahahum. Orang-orang berakal itu, ya, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang pandai itu mereka akan sangat open dengan apa? Nasihat dari orang lain. Man yansahuhum wa ya'rifuna hadzan nasih, ya, yuridu bihil khair. Dan orang yang pintar, ya, orang yang akalnya baik, mereka akan apa? Akan berterima kasih pada orang yang memberikan nasihat kepada mereka. Karena mereka paham yang namanya nasihat itu adalah
ya orang yang menasihati kita menghendaki kebaikan untuk kita, ya menghendaki kebaikan untuk kita. Kemudian ya, dan kalian menasihati orang-orang yang Allah jadikan ia pemimpin yang mengurus urusan kalian. Dan Allah Azza wa Jalla memurkai dari kalian berita burung, ya, pemborosan harta dan banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Azan ya? Ya, baik. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Baik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan hadirin. Kita sampai kepada hadis-hadis ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang urgensi daripada nasihat. Kita sampai tadi hadis ke-3 halaman 122. Kita baca ulang artinya, ya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridhoi 3 hal bagi kalian dan memurkai 3 hal pada kalian. Allah Azza wa Jalla ridho kepada kalian jika kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang dengan tali Allah Azza wa Jalla dan kalian tidak tercerai-berai, dan kalian menasihati orang-orang yang Allah Azza wa Jalla jadikan ia pemimpin yang mengurus urusan kalian, dan Allah Azza wa Jalla memurkai dari kalian berita burung, pemborosan harta dan banyak bertanya. Allah Azza wa Jalla menyukai orang yang menasihati penguasa. Hal ini dikarenakan jika pemimpin menerima nasihat maka manfaatnya sangat banyak. Keempat, hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu mu'min, ikhlasul amal lillahi wa nasihatu liwulatil muslimin wa luzumu jama'atihim." 3 perkara yang dapat menghilangkan kedengkian pada hati seseorang mukmin: mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, menasihati para pemimpin kaum muslimin, dan membersamai jamaah kaum muslimin. Ya, maka hadirin sekalian, di antara usul min aqidati ahli sunnah wal jamaah, pondasi utama daripada manhajnya ahli sunnah wal jamaah, yaitu kita mentaati ulil amri. Ini salah satu ciri khas, ya, ciri khas keistimewaan daripada manhaj salaful ummah, salafus saleh, ya, yang akan membedakan antara manhaj salafus saleh dengan firqah-firqah tersesat yang ada. Ya, contohnya apa? Khawarij. Mereka melepas ketaatan mereka enggak mau taat ketika mereka melihat, ya, pemimpinnya itu melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, tidak mereka ridhoi, mereka keluar. Ya, mereka keluar dari ketaatan, mereka memberontak dan seterusnya. Maka di antara usul, di antara pondasi, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap mentaati. Dan ini bukan dikarang-karang, ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sudah pernah ditanyai oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW, ya, Huzaifah ibnul Yaman atau yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain, tentang perpecahan. Dan Rasulullah SAW kerap kali memberikan solusi. Ya, jika terjadi hal demikian, Rasulullah bilang as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan tetap taat. Kenapa? Kemaslahatannya akan sangat besar. Itu solusi terbaik ketika berurusan dengan penguasa yang ada. Ya, tetap dengar dan tetap taat. Ya, dan hadirin sekalian, sepanjang sejarah umat ini kita bisa melihat, ya, bisa melihat salah satu tragedi berdarah, ya, di sejarah kita yang mengakibatkan banyak korban kaum muslimin, nyawa-nyawa kaum muslimin, itu akibat apa? Ya, akibat ini pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Terjadi banyak sekali. Bahkan gak jauh-jauh, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, ya, hanya berselang beberapa puluh tahun terjadi demikian pertumpahan darah. Diakibatkan masalah apa? Masalah ini. Ya, orang keluar dari ketaatan pada Utsman ibnu Affan misalnya. Kemudian dari situ berlanjut. Ya, makanya dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, Umar itu bagaikan pintu. Umar bin Khattab itu sebagai pintu. Ketika dia rusak, ya, maka terjadilah yang terjadi. Ya, dalam sebuah hadis itu diumpamakan ada pintu.
kemudian pintu itu rusak, maka ditanyakan oleh seorang sahabat siapa pintu tersebut, ya maka sahabat menjawab itu Umar, pintu tersebut adalah Umar. Setelah itu ya kita bisa melihat sejarah kaum muslimin, di antara yang paling banyak memakan darah kaum muslimin itu seperti itu. Maka Rasulullah SAW bilang as-sam'u wa ta'ah, as-sam'u wa ta'ah. Dan kemudian famin manhaji ahli sunnah wal jamaah munasahatu ulatil umur. Dan salah satu manhajnya salafus soleh adalah metode mereka ya menasehati penguasa dengan cara yang benar. Ya, jadi nggak benar kalau dibilang orang yang di atas manhaj salafus soleh diam saja dengan kezoliman penguasa. Ada, cuman kita nggak tahu Pak hadirin sekalian. Ada usaha-usaha tersebut. Ada kemudian di antara ulama-ulama kita yang kemudian menasehati penguasa ada. Ya dengan caranya yang baik, dengan caranya yang benar, bukan menjelek-jelekan, bukan menghasut khalayak banyak untuk memberontak kepada mereka, tidak suka kepada mereka. Bukan seperti itu cara manhaj salaful ummah. Ya, ada caranya, metodenya tersendiri. Saya beberapa kali ngobrol sama asatid kibar dan mereka terangkan memang sudah ada usaha seperti itu ada. Kenapa? Karena itu manhaj salafus saleh. Ya. Metodenya orang-orang salaf terdahulu ketika mereka berurusan dengan penguasa ada, saling menasehati ada. Ya, cuma dengan caranya, nggak tahu karena nggak diliput media kan. Ya, karena tidak memobilisasi orang banyak. Bukan seperti itu caranya. Ya, bukan seperti itu. Itu bukan cara umat Islam, ya. Maka di hadis lain disebutkan man arada an yansaha lidzi sultanin fala yubdihi alaniyah walakin ya'khuz biyadihi ya fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Barang siapa yang ya punya kemampuan tentunya dan ingin menasihati penguasa kata Rasulullah SAW, maka jangan secara terang-terangan. Ya, tetapi falyakhuz biyadihi dengan cara yang lembut. Ya, digenggam tangannya di dalam di dalam privasinya seperti itu, enggak kemudian diumbar aib-aibnya di tengah halayak yang malah membuat orang-orang terprovokasi dan seterusnya. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qabila minhu fadzak. Kalau penguasa tersebut menerima alhamdulillah. Ya, wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalaupun tidak, maka dia sudah menjalankan tugasnya, kewajibannya. Ya, seperti itu. Bagaimana Pak ya? Kita menasihati orang saja yang serating dengan kita, bukan pejabat, bukan penguasa. Itu kalau salah kata saja orang bisa tersinggung. Orang bisa bahkan akhirnya jotos-jotosan sama kita, tonjok-tonjokan. Lah gimana kalau urusannya sama penguasa yang punya otot, ya, yang punya otoritas, yang punya tentara, yang punya itu dan itu, gimana? Ya, maka sungguh kalau kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, solusi yang diberikan oleh Rasulullah, jangankan dalam berurusan dengan penguasa Pak, ya, berurusan sama toilet saja sudah diajarkan sama Rasulullah. Ya, urusan kebersihan diri kita saja sudah lengkap diajarkan sama Rasulullah. Masa Rasulullah nggak mengajarkan cara ya berurusan dengan hal yang bergantung di dalamnya kemaslahatan masyarakat banyak. Ya, yang kemudian ketika salah pengerjaan di dalamnya akan berakibat fatal terhadap darah kaum muslimin. Sudah diterangkan. Hanya masalahnya sekarang ya orang-orang zaman sekarang enggan atau merasa lebih pintar dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ridho dengan cara-caranya orang kafir. Ya, cara-caranya orang kafir. Yang padahal kalau ditelusuri, ditimbang-timbang, jangan dengan syariat, dengan logika saja, dengan akal sehat saja. Ya, cara-caranya orang kafir dalam menghadapi penguasa lebih banyak Lebih banyak gagalnya. Lebih banyak merugikannya daripada mendatangkan keuntungan. Kemaslahatan buat orang banyak enggak. Ya, maka perlu dipahami nanti Al-Ustadz Firanda hafizahullah taala akan membahasnya lebih lanjut. Maka kata Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, aman nasihatu li aimatil muslimin, nasihat kita kepada
para pemimpin kaum muslimin, bagaimana caranya? Famu'awanatuhum alal haq. Yang pertama, membantu mereka dalam mewujudkan kebenaran. Ya, selama perkara yang sedang mereka kerjakan atau mereka perintahkan itu adalah kebenaran yang hak, ya, bukan kemaksiatan, maka kita menolong mereka merealisasikan tujuan-tujuan kebenaran tersebut. Ta'atuhum fi, kita mentaati, ya. Dan kemudian perkara yang mereka perintahkan kita taati selama di dalam kebenaran, ya, bukan kemaksiatan. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifkin wa lutfin, kita mengingatkan mereka, dan tentunya bukan sembarang, ya. Bukan sembarangan orang, tetapi orang-orang yang punya kapasitas yang bisa sampai ke ring satunya atau ring keberapanya, bukan orang-orang awam seperti kita ini, ya. Bukan orang-orang awam. Ya, ini bukan hal yang bisa diemban oleh sembarang orang, bukan. Birifkin walutfin, dengan penuh kelembutan, beda. Ya, kenapa dalam urusan tersebut yang resikonya besar, ya, intinya seperti itu. Yang dipertaruhkan itu darah kaum muslimin, ya. Kemudian ketentraman umum, kesejahteraan umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ketika menghadap ke Firaun, perintahnya apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada siapa? Firaun. Faqula lahu qawlan layyinan. Ya. Nabi Musa sama Nabi Harun suruh berdiskusi, mengajak Fir'aun dengan kata-kata yang layin, yang lembut, bukan kasar. Ya. Karena apa? Kemaslahatan orang banyak dipertaruhkan di sana. Wa ilamuhum bima ghafilu anhu walam yablughum min hukukil muslimin, mengingatkan tentang perkara-perkara yang belum mereka penuhi dari hak kaum muslimin. Wa tarkul khuruj alaihim, dan tidak kemudian keluar dari ketaatan kepada mereka, memberontak kepada mereka, ya. Wa ta'alluf qulubin nasi li ta'atihim, dan kemudian kita, ya, punya tugas untuk melunakkan hati orang-orang, ya, untuk supaya taat kepada mereka, bukan memprovokasi, memanas-manasi sehingga terjadi kericuhan di mana-mana, ya. Dan kalau kita bahas hadis-hadisnya luar biasa, Pak, lengkap, Rasulullah sudah terangkan. Ya, wa in akhadhu malak, meskipun mereka pemimpin-pemimpin tersebut merampas harta kalian, wa darabu zohrok, meskipun mereka memukul-mukul punggung kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Imam Khattabi mengatakan nasihat kepada ulatul umur artinya as-salatu khalfahum, salat di belakang mereka, al-jihadu ma'ahum, berjihad di dalam barisan mereka, wa ada'us shadaqatu ilaihim, kita memberikan sedekah-sedekah kita untuk mereka, bagi-bagikan, ya, kepada kaum muslimin lagi. Maka ketika terjadi, Pak, di masa tabi'in, ya, ada penguasa namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini luar biasa. Ya, kekejamannya luar biasa. Banyak, ya, darah-darah sahabat Rasul yang tumpah di tangannya. Ya. Dan kemudian pernah ada ulama yang menghitung-hitung korban dari kekejaman kekuasaan si Al-Hajjaj bin Yusuf ini sampai 120.000, ya, nyawa kaum muslimin melayang, tertumpah darah mereka 120.000. Nah, para ulama kemudian saling berselisih apakah dia ini masih tergolong muslim atau kafir. Ya, tapi terjadi. Ya, ketika itu orang-orang kebingungan dengan fitnah sebesar itu. Ya, orang-orang datang ke sahabat yang saat itu masih hidup, diantaranya Anas bin Malik. Ya, ke Anas bin Malik. Lalu kemudian apa? Ya, mereka menanyakan bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan. Maka apa? Jawaban Anas bin Malik, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Anas bin Malik tetap sholat di belakang si orang itu, Al-Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena kalau ditimbang dengan syariat, bisa terlihat madorot sama maslahatnya lebih besar yang mana? Ya, 120.000 darah sudah tertumpah. Ya kan? Makanya itu hadirin sekalian, ini perkara yang memang kalau kita bahas
Di zaman sekarang ya akan banyak orang yang mengerutkan dahinya, kok seperti ini, kok seperti ini. Karena saking jauhnya kita dari apa? Dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau ditimbang dengan akal sehat, ditimbang dengan syariat, ini ya solusi dari Rasulullah SAW adalah solusi terbaik. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sebab yang dapat menghilangkan kedengkian yang ada pada hati seorang mukmin adalah menasihati pemimpin kaum muslimin. Tentunya menasihati penguasa harus dilakukan dengan cara yang baik. Para pembaca, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Perlu diketahui bahwasanya di antara dalil yang menunjukkan akan urgensinya sebuah nasihat adalah para nabi membangun dakwah mereka di atas nasihat. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Nuh, "Uballigukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku menyampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabb kalian, dan aku menasihati menginginkan kebaikan bagi kalian, dan aku mengetahui perkara-perkara dari Allah yang tidak kalian ketahui. Ya, demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam, "Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Kata Nabi Hud kepada umatnya, aku menyampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabbku, dan aku adalah pemberi nasihat lagi terpercaya. Ya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Salih alaihi salam, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Kata Nabi Salih, kemudian ia meninggalkan mereka dan ia mengatakan, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian pesan-pesan Robku, dan aku telah menasihati kalian, akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang menasihati." Ya, jadi orang-orang yang tidak suka nasihat, ya contoh mereka adalah ya kaumnya nabi-nabi yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya Nabi Nuh, Nabi Shalih, Nabi Hud. Salah satu karakter yang melekat kepada diri mereka dan sama adalah apa? Mereka tidak mau dengar nasihat nabi mereka. Ya, maka dari itu jangan sampai hadirin sekalian, kita sebagai tulabul ilm, kita sebagai penuntut ilmu menjadi orang-orang yang tidak suka dengan nasihat, anti kritik. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita menjadi orang-orang yang anti dengan nasihat. Apalagi ketika urusannya dinasehati tentang akhirat. Ya, buka telinga kita dan kemudian kita berterima kasih. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau pernah bilang seperti itu. Orang yang baik hatinya ketika mendengar nasihat, dia akan berterima kasih kepada orang yang menasehati dia. Ya, dan sebaliknya orang yang hatinya nggak sehat ketika dinasehati tentang urusan akhirat, maka dia akan bersungut-sungut, dia akan marah kepada orang yang menasehatinya. Ya, seperti itu. Dan kemudian juga kata Nabi Syuaib, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum." Kemudian ia meninggalkan mereka dan mengatakan, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabbku dan aku telah menasehati kalian." Ya. Mungkin sampai situ hadirin sekalian, dan untuk malam ini tidak ada kuis ya. Artinya yang pekan lalu insya Allah kita akan umumkan pada pertemuan pekan depan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kita tutup, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.